인도네시아 축구 팬들, 국민들, 그리고 우리 인도네시아 축구 BPS 사이에서 너무 많이 도와주고 응원해줘서 지금 제 Ian Maatsen, pemain keturunan Jawa, berpotensi tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena akan segera debut di Euro 2024 bersama timnas Belanda. Ian Maatsen, pemain keturunan Jawa, berpotensi tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena akan segera debut di Euro 2024 bersama timnas Belanda. Sebelumnya, ada pemain lain dengan nasib serupa, yakni Tijani Reijers. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ian Maatsen mendapat panggilan dari pelatih Ronald Koeman untuk memperkuat Belanda di Euro 2024. Pemanggilan ini dilakukan secara mendadak karena ia menggantikan Frenkie de Jong yang cedera. Situasi ini membuat bek Chelsea yang saat ini dipinjamkan ke Borussia Dortmund tersebut berpotensi kehilangan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Sementara itu, kabar baiknya adalah, pemain keturunan Indonesia lainnya yang bermain di Liga Champions ini di-follow tangan kanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Siapakah dia? Asisten dan analis tim nasional Indonesia, Kim Jong-jin, baru-baru ini memfollow akun Instagram pemain keturunan yang memiliki nilai pasar 69,53 miliar rupiah, yaitu Kevin Dix. Kevin Dix adalah bek serba bisa yang memiliki pengalaman gemilang di Eropa. Saat ini, ia bermain untuk klub papan atas Denmark, FC Copenhagen. Kualitas Kevin Dix sangat mumpuni karena ia merupakan pemain utama di FC Copenhagen. Ia juga tampil di Liga Champions melawan tim-tim kuat seperti Manchester United, Manchester City, dan Bayern Munchen. Menariknya, dengan lolosnya timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, nama Kevin Dix kembali menjadi sorotan dan diprediksi akan dinaturalisasi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian masih perlukan menaturalisasi pemain belakang? Mengingat stok bek sudah melimpah. Sedangkan timnas butuh striker tajam. Diketahui PSSI baru menaturalisasi 2 pemain depan saja, yaitu Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Itu pun bukan striker murni. Jadi, masih perlukah menaturalisasi Kevin Dix? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia 2026 harga mati. Sedikit tambahan dari Mimin teman-teman. Meski stok bek timnas Indonesia sangat mewah dan melimpah, tapi menurut Mimin belum cukup kuat. Ingat teman-teman, pemain Irak Ali Jassim bocah berusia 22 tahun sangat mudah mengacak-acak para bek timnas Indonesia. Dari zaman Indonesia versus Irak leg 1 di Basra, Piala Asia Senior, Piala Asia U23 dan terakhir pertandingan di GBK. Ali Jassim dengan mudah mengacak-ngacak para barisan lini pertahanan timnas Indonesia. Jadi, sekali lagi, apakah menaturalisasi pemain belakang masih diperlukan? Silahkan nilai sendiri teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Rumor ini semakin kuat karena Kim Jong-jin, asisten Shin Tae-yong di skuad Garuda, sudah memantaunya. Kim Jong-jin baru-baru ini mengikuti Instagram Kevin Dix. Kim Jong-jin adalah asisten Shin Tae-yong yang pernah dikirim ke Belanda untuk memantau dan menemui pemain keturunan Indonesia. Ia adalah sosok yang memantau Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan pemain lainnya. Oleh karena itu, dengan di-follow-nya Kevin Dix oleh Kim Jong-jin, besar kemungkinan bahwa pemain FC Copenhagen ini masuk dalam rencana Shin Tae-yong. Apalagi Kevin Dix pernah ingin dinaturalisasi. Namun, pemain berusia 27 tahun ini dikabarkan tidak mendapat persetujuan dari orang tuanya. Kini, nama Kevin Dix kembali santer disebut akan membela skuad Garuda.
Pasalnya, tim Merah Putih memiliki peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Jika terwujud, Kevin Dix akan menjadi tambahan berkualitas. Sebab, ia adalah bek serba bisa yang dapat bermain sebagai bek tengah maupun bek sayap. Lebih lanjut, naturalisasi Kevin Dix bisa menjadi langkah strategis bagi timnas Indonesia, terutama dengan lolosnya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman dan kemampuan Dix di level Eropa, khususnya di klub sebesar FC Copenhagen dan Liga Champions, akan memberikan tambahan kualitas yang signifikan bagi skuad Garuda. Dengan kemampuan bermain di berbagai posisi bek, Dix akan memberikan fleksibilitas taktis kepada Shin Tae-yong. Ini bisa menjadi aset berharga dalam menghadapi berbagai tipe lawan di kualifikasi Piala Dunia. Secara keseluruhan, mengikuti perkembangan ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia serius dalam memperkuat skuadnya dan berusaha mencapai hasil yang lebih baik di kompetisi internasional. Bukan finish peringkat 1 atau 2, ini target Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong telah menetapkan target bagi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, target tersebut bukanlah untuk finish di posisi pertama atau kedua. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di pertandingan terakhir grup F putaran kedua, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 11 Juni 2024. Kemenangan ini memastikan posisi Indonesia di urutan kedua klasemen akhir grup F dengan 10 poin, menemani Irak yang menjadi juara grup, untuk melanjutkan ke babak ketiga. Di putaran ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Iran, Australia, dan Korea Selatan. Menyadari tantangan berat ini, Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mengungkapkan targetnya di babak ini. Shin Tae-yong menyadari bahwa perjalanan akan sulit, sehingga tidak menargetkan finish di posisi pertama atau kedua. Sebagai informasi, di babak ketiga kualifikasi, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Jika gagal menjadi juara atau runner-up grup di babak ketiga, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan lolos dengan finish di posisi ketiga atau keempat. 2 posisi ini akan berpartisipasi dalam putaran keempat dan kelima untuk memperebutkan 2 tiket otomatis tersisa dan 1 tiket playoff. Faktanya, peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi. Anda harus berharap keberuntungan untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong, dikutip dari Yonhap, Minggu, 16 Juni 2024. Jika 2 tim yang layak lolos melalui pengundian grup, saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ketiga atau keempat. Kemudian kami dapat mengincar babak kualifikasi keempat, bahkan memikirkan tentang babak playoff, lanjutnya. Dengan situasi ini, menarik untuk menantikan aksi timnas Indonesia di babak ketiga. Mampukah skuad Garuda bersinar? Lebih lanjut, target yang ditetapkan oleh Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah realistis dan strategis. Mengingat peringkat FIFA Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan tim-tim lain yang lolos ke babak ketiga, fokus untuk finish di posisi ketiga atau keempat adalah langkah yang bijaksana. Ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong memahami tantangan yang dihadapi timnya dan menetapkan target yang dapat dicapai dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan. Pendekatan ini juga memungkinkan timnas Indonesia untuk tetap memiliki peluang lolos ke Piala Dunia melalui jalur tambahan, yakni putaran keempat dan kelima serta playoff. Selain itu, ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan performa terbaik mereka dalam setiap pertandingan, karena setiap poin sangat berharga dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada akhirnya,
Target yang realistis ini dapat membantu membangun fondasi yang lebih kuat untuk perkembangan jangka panjang timnas Indonesia, baik dalam hal pengalaman kompetitif di level internasional maupun peningkatan peringkat FIFA di masa depan. Bagi para pemain dan pendukung timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap langkah maju dalam perjalanan ini adalah sebuah pencapaian besar. Kita mungkin menghadapi lawan yang tangguh, tetapi inilah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan semangat juang kita. Perjalanan ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berjuang, belajar, dan berkembang bersama. Kepada para pemain, percayalah pada kemampuan kalian dan berikan yang terbaik di setiap pertandingan. Setiap usaha keras, setiap latihan, dan setiap detik di lapangan adalah bagian dari upaya kita menuju impian besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kerja keras dan determinasi. Bagi para pendukung, teruslah berikan dukungan penuh. Sorakan kalian, doa kalian, dan keyakinan kalian adalah bahan bakar yang akan mendorong timnas kita untuk terus berjuang. Bersama-sama, kita bisa menunjukkan bahwa semangat Garuda tak pernah padam. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Bersama, kita bisa membuat sejarah dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Semangat terus, Garuda! Kita bisa! Bicara target di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir minta timnas Indonesia tak jemawa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara mengenai target timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan pengalaman di Piala Asia U23 lalu, ia mengingatkan agar tim asuhan Shin Tae-yong tidak terlalu percaya diri agar bisa melangkah lebih jauh. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina dalam laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol tersebut dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Kemenangan ini memastikan tim Merah Putih lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F, mendampingi juara grup, Irak. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan, unggul 4 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga. Ini adalah pertama kalinya Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, pencapaian ini juga memastikan Marcelino Ferdinand dan timnya mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027. Mengenai target di babak ketiga, Erick Thohir tampaknya tidak memasang ekspektasi yang terlalu tinggi. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terlalu percaya diri agar bisa melangkah jauh menuju Piala Dunia 2026. Hal ini berdasarkan kejutan yang dibuat oleh Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 lalu, di mana mereka hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kemarin kita tidak jemawa, tetapi selangkah lagi ke Olimpiade. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan ke Piala Dunia, kata Erick Thohir kepada media. Pada Piala Asia U23 2024 lalu, Timnas Indonesia mampu mencapai semifinal dan berakhir di tempat keempat. Mereka hampir mendapatkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024, tetapi akhirnya kalah di babak playoff melawan wakil Afrika. Sebagai informasi, sebanyak 18 tim di babak ketiga kualifikasi zona Asia akan dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Jika gagal menjadi juara atau runner-up grup, Indonesia masih memiliki kesempatan lolos jika menyelesaikan putaran ketiga di posisi ketiga atau keempat. 2 posisi ini akan bermain di putaran keempat dan kelima untuk memperebutkan 2 tiket otomatis tersisa dan 1 tiket playoff. Lebih lanjut, keberhasilan Timnas Indonesia mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan peningkatan performa dan konsistensi tim di level internasional. Namun, sikap realistis dan tidak jemawa seperti yang diutarakan oleh Erick Thohir adalah langkah yang tepat. Mengingat level persaingan yang semakin tinggi, fokus pada kerja keras dan persiapan matang sangat penting. Prestasi di Piala Asia U23 menunjukkan potensi besar yang dimiliki pemain muda Indonesia.
Jika pengalaman dan pelajaran dari turnamen tersebut diterapkan dengan baik, Indonesia memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh. Dengan pengelolaan yang baik, strategi yang tepat, dan mental yang kuat, Indonesia bisa saja menjadi salah satu tim yang memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia ini. Namun, tantangan di depan masih banyak. Persiapan fisik, mental, dan taktik harus dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, dukungan penuh dari semua pihak, baik dari federasi, pemerintah, hingga para supporter, akan sangat berpengaruh terhadap semangat dan performa tim. Secara keseluruhan, optimisme harus tetap ada, tetapi dengan kaki yang tetap berpijak di bumi. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa tercapai dengan kerja keras, doa, dan dukungan yang tak henti-hentinya. Untuk seluruh anggota Timnas Indonesia, perjalanan kalian menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sebuah kesempatan berharga dan tantangan besar. Kemenangan yang telah diraih menunjukkan kemampuan dan potensi luar biasa yang kalian miliki. Ingatlah, setiap langkah menuju sukses dimulai dari keyakinan pada diri sendiri dan kerja keras yang tak pernah surut. Tetaplah rendah hati dan fokus pada setiap pertandingan. Jadikan setiap latihan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik, setiap kesalahan sebagai pelajaran, dan setiap kemenangan sebagai motivasi untuk terus maju. Kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan pendukung di seluruh negeri yang selalu mendukung dan mendoakan kalian. Semangat, disiplin, dan kerja sama tim adalah kunci untuk melangkah lebih jauh. Percayalah pada proses dan tetaplah berjuang dengan penuh semangat. Dunia melihat kalian, dan masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kalian. Berikan yang terbaik, karena kita semua percaya, Indonesia bisa. Majulah dengan penuh kebanggaan dan semangat, Garuda di dadaku, semangatmu di hatiku. Kecerdasan Shin Tae-yong dapat pujian dari pemain Timnas Indonesia. Kepiawaian pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat banyak pujian. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, menyampaikan hal tersebut. Menurut Hubner, Shin Tae-yong sangat memahami kondisi skuad Garuda. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Baru-baru ini, Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah menjadi runner-up grup F ronde kedua dengan mengumpulkan 10 poin. Dalam dua pertandingan terakhir grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Mereka menang 2-0 melawan Filipina dan kalah 0-2 dari Irak. Saya memiliki pengalaman yang sangat baik dengan pelatih Shin Tae-yong sejauh ini, terutama karena saya sekarang bermain di setiap pertandingan, ucap Justin Hubner di YouTube Prestige Productions. Jadi tentu saja saya sangat menyukainya sekarang. Saya pikir dia sangat pintar. Dia tahu betul apa yang kami bisa dan tidak bisa lakukan, lanjut pemain kelahiran Belanda tersebut. Hubner juga mengapresiasi keberanian pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam menurunkan pemain-pemain muda. Beberapa waktu lalu, PSSI sepakat memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Kontrak tersebut diperpanjang karena Shin Tae-yong berhasil mencapai target PSSI. Timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia 2023 di Qatar dan Timnas U23 Indonesia berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Padahal, target awal PSSI untuk Timnas U23 hanya sampai 8 besar. Dan dia bermain dengan pemain yang sangat muda di lapangan, jadi saya bilang padanya, Anda harus menghormati itu, ujar pemain Cerezo Osaka tersebut. Karena menurut saya, tidak banyak pelatih yang akan bermain dengan tim muda. Saya pikir dia memiliki pemikiran yang sangat bagus dalam sepak bola, tutur Hubner. Hubner merasa sangat menikmati bermain untuk tim merah putih. Menurut saya, dukungan supporter sangat luar biasa, kata pemain berusia 20 tahun itu. Saya pikir ini adalah keputusan terbaik yang saya ambil dalam karir sepak bola saya sejauh ini. Dukungan yang kami dapatkan dari sini sungguh luar biasa, tutupnya. Lebih lanjut, pencapaian dan kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pendapat saya,
Shin Tae-yong tampaknya berhasil membawa perubahan positif dalam timnas Indonesia, terbukti dari berbagai pencapaian seperti lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan prestasi di Piala Asia. Puji-pujian dari Justin Hubner menunjukkan bahwa metode pelatihan Shin Tae-yong diterima baik oleh pemain, terutama dalam hal pemahaman taktik dan keberanian memberi kesempatan pada pemain muda. Hal ini penting karena regenerasi pemain muda adalah kunci untuk masa depan sepak bola Indonesia. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong hingga 2027 oleh PSSI juga menunjukkan kepercayaan besar terhadap kemampuannya. Keputusan ini bisa menjadi langkah strategis yang baik untuk mempertahankan stabilitas dan terus membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia. Secara keseluruhan, jika Shin Tae-yong terus menunjukkan hasil yang positif dan mampu mengembangkan potensi pemain muda, masa depan sepak bola Indonesia terlihat cerah. Menghadapi tantangan besar dalam sepak bola, seperti yang dialami timnas Indonesia, membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan semangat yang tak pernah padam. Keberhasilan tidak datang dalam semalam, tetapi melalui usaha yang konsisten dan kerja sama tim yang solid. Ingatlah, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pelatih Shin Tae-yong telah menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan kepercayaan pada kemampuan diri, kita bisa mencapai hal-hal besar. Mari kita ambil inspirasi dari keberanian dan kepintarannya dalam mengelola tim. Sebagai pemain, dukunglah satu sama lain, tetap fokus pada tujuan, dan terus berjuang tanpa menyerah. Untuk para supporter, dukungan kalian adalah bahan bakar yang membakar semangat para pemain. Teruslah memberikan semangat dan doa terbaik kalian. Bersama-sama, kita bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jangan pernah ragu dengan kemampuan diri dan tim, karena masa depan yang cerah sudah menanti. Tetap semangat, Garuda! Pulang ke Maluku, Ragnar Ortamangun dapat sambutan hangat dari warga. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Ortamangun, memilih pulang kampung ke Maluku setelah membela skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Ragnar Ortamangun memiliki garis keturunan dari sang kakek yang lahir di Ambon, Maluku, pada 3 November 1925. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Oleh karena itu, Ragnar Ortamangun resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah pada 18 Maret 2024. Setelah menjalani sumpah dan membela timnas Indonesia, Ragnar Ortamangun baru saja menunjukkan kegiatannya dengan pulang kampung ke Maluku. Dalam unggahan Ragnar dan beberapa keluarga di Maluku, pemain tersebut terlihat berada di sana bersama istri, ayah, ibu, dan kakak tertuanya. Ragnar dan keluarganya diketahui berkunjung ke kawasan Wayame, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, pada Jumat, 14 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pemain lini depan timnas Indonesia ini juga berbagi video bahwa ia tengah berada di Maluku. Saat tiba di Maluku, pemain berusia 26 tahun tersebut menunjukkan reaksi warga dan keluarga. Ragnar Ortamangun mendapat sambutan meriah dan hangat dari keluarga serta warga setempat. Pemain Fortuna Sittard tersebut menunjukkan bahwa warga dan keluarga menyambut mereka dengan antusias. Melalui telepon genggamnya, Ragnar pun berteriak menunjukkan rasa bahagianya karena sambutan hangat dari keluarga dan warga. Selama di Maluku, Ragnar juga tak melewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam Maluku. Pemain timnas Indonesia ini menunjukkan bahwa ia tengah menikmati pemandangan Maluku yang ditampilkan dalam unggahan Instagram Stories-nya. Pulang ke Maluku ini menjadi momen Ragnar menikmati masa liburannya. Kompetisi di Eropa tengah libur, sehingga ia bisa menikmati waktu bersama keluarga. Ragnar Ortamangun memastikan pergi ke Maluku setelah membela timnas Indonesia di laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar dan kawan-kawan tampil menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024. Dalam laga tersebut, tim Merah Putih sukses meraih kemenangan 2-0 atas Filipina. Dengan kemenangan itu, tim Merah Putih dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan lolos, skuad Garuda saat ini tengah menunggu siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia nantinya.
Pada putaran ketiga ini, tim Merah Putih dipastikan bergabung dalam pot non-unggulan, yakni di pot 6. Dengan begitu, lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia pun sangat berat. Meskipun untuk saat ini belum diketahui siapa yang akan menjadi lawan tim Merah Putih, drawing putaran ketiga ini baru akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni 2024. Lebih lanjut, Ragnar Oratmangun pulang ke Maluku setelah membela timnas Indonesia menunjukkan betapa pentingnya hubungan keluarga dan akar budaya bagi seorang atlet. Langkah ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada leluhurnya tetapi juga memperlihatkan sisi humanis seorang pemain sepak bola yang seringkali hanya dilihat dari sisi profesional. Keputusan Ragnar untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di Maluku pada saat kompetisi Eropa sedang libur adalah pilihan yang bijak. Hal ini memberinya kesempatan untuk beristirahat dan mengisi kembali energi emosionalnya setelah melewati pertandingan penting dengan timnas. Sambutan meriah dari warga dan keluarga di Maluku menunjukkan betapa besar antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap atlet yang memiliki darah keturunan daerah tersebut. Hal ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi Ragnar untuk terus berprestasi. Selain itu, kunjungan Ragnar ke Maluku juga bisa memberikan dampak positif bagi promosi pariwisata daerah. Unggahan-unggahannya yang memperlihatkan keindahan Maluku dapat menarik minat para pengikutnya di media sosial untuk berkunjung. Secara keseluruhan, perjalanan Ragnar ke Maluku setelah membela timnas Indonesia tidak hanya memperkuat ikatan keluarganya tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya mengenal dan menghargai akar budaya sendiri. Pulang kampung setelah membela negara adalah momen yang penuh makna dan inspirasi. Ragnar Oratmangun menunjukkan bahwa meskipun kita telah mencapai banyak hal di tempat yang jauh, akar dan keluarga selalu menjadi bagian penting dari siapa kita. Setiap langkah yang Anda ambil, baik itu di lapangan sepak bola, di tempat kerja, atau dalam kehidupan sehari-hari, adalah bagian dari perjalanan Anda. Teruslah berjuang dengan semangat, dan ingat bahwa dukungan dari keluarga dan komunitas Anda bisa menjadi pendorong terbesar untuk meraih kesuksesan. Respons Ramadan Sananta soal rencana Shin Tae-yong naturalisasi striker baru di timnas Indonesia. Ramadan Sananta menyatakan tidak takut dengan rencana Shin Tae-yong untuk menaturalisasi striker baru bagi timnas Indonesia. Ia berkomitmen untuk bekerja lebih keras dan bersaing demi mendapatkan tempat di lini depan skuad Garuda. Sananta adalah salah satu pemain yang sering dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Namun, pada pemanggilan terakhir untuk 2 pertandingan penutup grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni ini, ia tidak diikut-sertakan. Tim Merah Putih kalah 0-2 dari Irak dan kemudian menang 2-0 melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hasil tersebut memastikan Jay Itzes dan kawan-kawan mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F. Meski menang, tim Merah Putih banyak menyia-nyiakan peluang saat melawan Filipina. Ragnar Oratmangun khususnya, beberapa kali melewatkan kesempatan emas untuk mencetak gol. Sananta pun mengakui bahwa dirinya merasa kesal melihat rekan setimnya menyia-nyiakan banyak peluang melawan Filipina. Namun menurutnya, apa yang terjadi di lapangan memang berbeda dengan yang terlihat dari luar. Pemain berusia 21 tahun itu yakin ada kebutuhan untuk evaluasi di lini depan timnas Indonesia. Ya tentunya saya yang nonton greget, karena banyak peluang. Tapi enggak tahu ya, saya merasa kondisi di dalam lapangan sama di luar lapangan beda. Karena kalau di dalam lapangan kita harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Jadi saya merasakan mungkin ada kesalahan yang harus kita pelajari sebelum-sebelumnya, kata Sananta kepada awak media. Penampilan buruk para pemain depan timnas Indonesia saat melawan Filipina membuat Shin Tae-yong tidak puas. Selepas laga, ia menegaskan akan terus mencari pemain depan baru dan tidak menutup kemungkinan melalui jalur naturalisasi lagi. Menanggapi ucapan sang pelatih, Sananta tidak takut. Walaupun dia sadar akan berat baginya untuk dipanggil ke timnas Indonesia di babak ketiga nanti, dia tetap siap bersaing dengan para pemain lainnya, termasuk pemain naturalisasi baru di lini depan. Seperti yang saya bilang tadi, ini babak ketiga yang sangat sulit bagi saya. Untuk rencana naturalisasi, saya nggak tahu. Mungkin tergantung pada PSSI yang menambah pemain atau bagaimana, saya sebagai pemain lebih fokus ke latihan, itu jalur pribadi saya dan siap bersaing, pungkas pemain berpostur 184 cm itu.
Lebih lanjut, pernyataan Ramadan Sananta dan situasi di Timnas Indonesia adalah bahwa sikapnya yang tidak gentar dan tetap optimis adalah hal yang sangat positif. Sikap ini menunjukkan mentalitas yang kuat dan tekad untuk terus berjuang demi tempat di tim nasional, meskipun ada tekanan dari kemungkinan adanya pemain naturalisasi baru. Namun, situasi ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemain lokal ketika pelatih mempertimbangkan pemain naturalisasi untuk meningkatkan performa tim. Langkah Shin Tae-yong untuk membuka peluang bagi pemain naturalisasi mungkin bertujuan untuk memperkuat skuad dan menambah kedalaman tim dalam menghadapi kompetisi internasional yang lebih ketat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Evaluasi terhadap lini depan yang diusulkan Sananta juga menunjukkan bahwa tim ini sadar akan kelemahan mereka dan berusaha untuk memperbaikinya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain, tetapi memiliki lini serang yang efektif dan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada. Perjalanan menuju puncak tidak pernah mudah, tetapi disitulah kekuatan sejati kalian diuji. Setiap tantangan yang kalian hadapi, termasuk persaingan dengan pemain naturalisasi, adalah peluang untuk menunjukkan kemampuan dan keteguhan hati kalian. Ingatlah bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat juang adalah kunci untuk meraih sukses. Jangan pernah gentar oleh rintangan atau pesaing, karena setiap langkah maju adalah bukti bahwa kalian mampu dan layak berada di sana. Berjuanglah dengan sepenuh hati di setiap latihan dan pertandingan. Fokus pada apa yang bisa kalian kontrol, usaha, disiplin, dan tekad. Percayalah pada diri sendiri dan rekan-rekan satu tim. Bersama-sama, kalian bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tim ini tidak hanya tentang individu, tetapi tentang kebersamaan dan kerjasama. Jadikan setiap peluang sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa dukungan dari para penggemar di seluruh Indonesia akan selalu menyertai kalian. Mereka percaya pada kemampuan kalian dan menantikan momen-momen kebanggaan yang akan kalian ciptakan. Teruslah berjuang dan tunjukkan kepada dunia bahwa Timnas Indonesia tidak pernah menyerah. Tetap semangat, tetap fokus, dan tetap berjuang untuk meraih impian kalian. Masa depan cerah ada di depan mata, dan kalianlah yang akan membuatnya menjadi kenyataan.